1901. Di samping kapal perang yang rusak, Tian Yan memimpin beberapa bawahan Jade Moon dan menyerang Lu Ye. Sebagai bajak laut luar angkasa, mereka semua adalah individu yang tangguh dalam pertempuran. Tentu saja, mereka tidak akan dengan bodohnya menyerang Lu Ye sekaligus. Saat mereka menyerang ke depan, mereka sudah menyebar, membentuk setengah lingkaran di sekitar Lu Ye. Jarak antara mereka menyusut dengan cepat. Beberapa siluet Jade Moon tiba-tiba menghilang, dan kekuatan seni dan teknik mulai berkembang. Beberapa kultivator bahkan mengeluarkan artefak transenden mereka dan menyerang Lu Ye. Meskipun Lu Ye sebelumnya menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, Jade Moon dari cahaya guntur tidak merasa terlalu takut. Tiba-tiba, kekuatan seni dan artefak transenden menyelimuti siluet Lu Ye, langsung menenggelamkannya. Pada saat ini, Tian Yan tiba-tiba berteriak ketakutan. Hati-hati. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Lu Ye, yang seharusnya berada di kejauhan, entah bagaimana muncul di samping salah satu Jade Moon mereka seperti hantu. Pedang hitam pekatnya menebas secara horizontal, tidak membawa sedikit pun niat membunuh atau aura. Jade Moon yang menjadi sasaran adalah kultivator mantra yang telah menggunakan seni dan teknik sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah berhasil, dan lengah. Dalam sekejap mata, kehilangan konsentrasi sesaat telah berubah menjadi krisis yang fatal. Dia buru-buru mencoba mundur, tetapi dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan artefak transendennya untuk melindungi dirinya sendiri. Cahaya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya ini pecah, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku seolah-olah dia tersambar petir. Ekspresinya penuh teror. Dia tidak pernah membayangkan bahwa artefak transenden pelindung yang dia harapkan begitu tinggi bahkan tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari lawannya. Meskipun nilai artefak transendennya tidak terlalu tinggi, hanya bintang 5, itu masih merupakan artefak transenden pelindung. Tidak peduli apa, itu seharusnya tidak mudah rusak. Dia tidak bisa mengerti, dan dia tidak bisa berpikir lebih jauh. Ini karena setelah artefak transendennya dipatahkan, pedang lain dengan cepat menebas, langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Setelah pedang Pan Gunung ditingkatkan menjadi artefak transenden, selain menjadi lebih tajam, pedang ini juga sangat efektif melawan artefak transenden pelindung. Dalam keadaan normal, bahkan jika Lu Ye menggunakan pedang bintang 7 atau 8, dia tidak akan mampu menembus pertahanan lawannya dengan satu tebasan. Namun, Mountain Pan Saber bisa. Tidak ada darah yang mengalir keluar. Saat tubuh Jade Moon terbelah, Jade Moon ini berubah menjadi titik cahaya dan hancur. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pihak lain hanyalah bayangan, dan tidak diketahui dari era mana kultivator itu berasal. Hampir segera setelah Lu Ye berhasil, beberapa serangan tanpa ampun membombardirnya dari segala arah. Bajak laut luar angkasa ini tidak peduli dengan hidup atau mati rekan mereka saat menyerang, yang merupakan bukti keganasan mereka. Sebaliknya, dari sudut pandang mereka, jika serangan gabungan ini dapat membunuh rekan mereka dan Lu Ye, mereka akan mendapat keuntungan. Lu Ye menjauh, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Jade Moon yang lain. Mata Tian Yan hampir keluar dari rongganya. Dia tidak merasakan sakit hati apapun atas kematian bawahan Jade Moon-nya. Bagaimanapun, dia bukanlah pemimpin sebenarnya dari bajak laut cahaya guntur. Ini hanyalah statusnya sebagai pemimpin cahaya guntur. Dia tidak memiliki hubungan nyata dengan Jade Moon. Namun, jika terlalu banyak bawahan Jade Moon yang meninggal, itu tidak akan bermanfaat bagi pengembangan rencananya. Itu juga akan mempengaruhi imbalan yang akan diterimanya di akhir pelatihan ini. Beraninya kamu. Dia meraung marah saat dia menyerang ke arah Lu Ye. Dia ingin menyelamatkan Jade Moon, yang menjadi sasaran. Namun, bagaimana mungkin dia bisa tiba tepat waktu? Saat dia bergerak, Jade Moon, yang telah menjadi sasarannya, berubah menjadi cahaya neon dan menghilang. Setelah yang pertama, ada yang kedua. Setelah yang kedua, ada yang ketiga. Yang membuat Tian Yan kecewa, Jade Moon di bawah komandonya bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian musuhnya. Dia tidak tahu teknik rahasia macam apa yang dikembangkan oleh pemimpin 9 surga ini. Dia berpindah ke sana kemari seperti hantu. Tidak ada cara untuk memahami pola gerakannya. Jika hanya ini saja, semuanya akan baik-baik saja. Namun, kuncinya adalah pedang di tangannya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan pemimpin kedua di bawah komandonya, yang berada di peringkat 1000 teratas Battle Roll, tidak dapat bertahan lebih dari 3 napas waktu melawannya. Bagaimana Jade Moon yang lain bisa menjadi tandingannya? Satu-satunya yang bisa melawannya adalah dia. Namun, pihak lain tidak bertukar pukulan sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah melompat-lompat dan mengganggunya. Sebagai anggota suku batu, fisiknya cukup kuat. Namun, dalam hal kecepatan dan ketangkasan, dia jauh lebih rendah dari pihak lain. Dia tahu jika ini terus berlanjut, Jade Moon di bawah komandonya mungkin akan dibantai semuanya. Karena itu, dia segera mengambil keputusan dan berteriak, "Kalian semua, mundur!"
Dia secara pribadi akan berurusan dengan pemimpin 9 surga ini. Pihak lain tidak berani bertukar pukulan dengannya. Jelas sekali bahwa dia merasa bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jademun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup telah lama ketakutan karena serangan Lu Ye. Ketika mereka mendengar perintah Tian Yan, bagaimana mereka bisa ragu sedikit pun? Mereka semua bertebaran seperti burung dan binatang, ketakutan masih melekat di hati mereka. Meski begitu, Lu Ye masih berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tian Yan sudah menyerang. Tubuhnya, yang tampak seperti diukir dari batu, bersinar dengan cahaya terang. Seluruh tubuhnya membengkak menjadi raksasa kecil, dan cahaya menyala keluar dari matanya. Dia mengepalkan tangannya dan menembakkannya dengan keras. Dia meraung dengan marah. Mati. Lu Ye, yang baru saja menghabisi salah satu Jademun, tiba-tiba berbalik. Cahaya menyala pada pedang Pansan, dan spirit rune Divine Edge telah ditambahkan ke dalamnya. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi tinju besar itu. Dalam sekejap tinju dan pedang bertabrakan, benturan kekuatan yang ganas berubah menjadi gelombang kejut yang bisa dilihat dengan kasat mata. Gelombang kejut ini menyebar ke segala arah, menyelimuti sebagian besar galaksi. Kemarahan yang luar biasa di mata Tian Yan berubah menjadi keheranan. Sosok besarnya terlempar ke belakang. Penglihatannya terbalik, dan ekspresinya bingung dan tidak berdaya. Meskipun dia telah mengetahui bahwa teladan dari 9 surga itu sangat kuat sebelum mereka bertukar pukulan, hanya setelah mereka benar-benar saling bertukar pukulan barulah dia menemukan bahwa kekuatan pihak lain sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan mengerikan yang datang dari tebasan pedang itu bahkan membuatnya merasa malu akan inferioritasnya. Apakah ini ras manusia? Hanya ada beberapa ras di galaksi yang dapat bersaing dengan suku batu dalam kekuatan fisik pada tingkat kultivasi yang sama. Namun, ini jelas tidak termasuk umat manusia. Ada apa dengan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba dilepaskan oleh pihak lain? Apa yang membuat Tian Yan semakin terkejut adalah dia dengan jelas merasakan bahwa saat pedang pihak lain ditebas, retakan sebenarnya muncul di tinjunya. Ini adalah hal yang sangat tidak terbayangkan. Karena dari segi ketangguhan fisiknya, suku batu bisa menduduki peringkat 3 besar di seluruh galaksi. Fisik yang kuat selalu menjadi fondasi keberadaan mereka, dan itu juga merupakan keunggulan alami dari ras ini. Bahkan dibandingkan dengan harta karun transenden pada level yang sama, fisik mereka lebih unggul. Namun sekarang, itu sebenarnya telah dipatahkan oleh satu tebasan pedang. Pada awalnya, dia berpikir bahwa teladan 9 surga telah menghindarinya selama ini karena dia khawatir dengan kekuatannya. Sekarang, setelah bertukar pukulan, dia akhirnya menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Di sisi lain, sosok Lu Ye segera stabil setelah meluncur sejauh belasan mil. Harus dikatakan bahwa kekuatan anggota suku batu Jademun tahap akhir memang sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai puncak tingkat konstelasi dan telah berkembang pesat setelah mencapai Jademun, dia mungkin bukan tandingan pihak lain dalam bentrokan kekuatan murni. Tanpa jeda, Lu Ye menarik pedangnya dan menyerang ke depan. Tian Yan baru saja berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah ketika dia merasakan aura yang sangat ganas dengan cepat mengalir ke arahnya. Dia meraung marah, ekspresinya dipenuhi tantangan saat dia dengan berani menyerang Lu Ye. Aku jelas tidak tampil baik sekarang. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, saling bentrok. Tinju membombardir kehampaan, cahaya pedang bermekaran secara sembarangan, dan kekuatan sihir bentrok tanpa henti. Setelah beberapa saat, Tian Yan berbalik dan melarikan diri. Aku tidak bisa bertarung. Teladan 9 surga ini terlalu gesit, dan kecepatannya selalu lebih lambat. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari miliknya, dan kekuatan sihirnya tampak lebih murni dan melonjak. Yang paling membuatnya putus asa adalah pedang di tangan pihak lain. Itu sangat tajam, dan fisiknya, yang telah dia kendalikan sepanjang hidupnya, sebenarnya tidak mampu memblokir setiap tebasan. Dalam waktu singkat ini, seluruh tubuh Tian Yan dipenuhi luka. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebenarnya ada kekuatan aneh yang tertinggal di luka-luka ini, mencegah penyembuhannya. Untuk saat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia yakin jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang tersisa, dia secara alami harus berlari sejauh yang dia bisa. Adapun hadiah untuk pengalaman pelatihan ini, dia akan kehilangan nyawanya, jadi hadiah apa yang dia butuhkan. Ini bukan pertama kalinya dia gagal dalam pelatihan pengalaman ini, dan Tian Yan sudah lama terbiasa dengannya. Dia secara alami tahu kapan harus membuat pilihan. Apa yang membuatnya merasa beruntung adalah teladan 9 surga tidak berniat memburunya. Dia hanya menyaksikan saat dia melarikan diri ke kedalaman galaksi. Namun, dia merasa sangat cemberut. Dia jelas hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Lu Ye dari 9 surga, Tian Yan menanamkan nama ini dalam-dalam di benaknya. Karena tidak ada yang tahu kapan dia akan bertemu dengan sosok ini lagi dalam pengalaman pelatihan di masa depan. Saat itu,
dia pasti tidak bisa bermusuhan dengan pihak lain. Tian Yan telah melarikan diri. Cahaya Guntur menderita banyak korban. Geng bajak laut Cahaya Guntur langsung panik. Awalnya, ketika Lu Ye bertarung dengan Tian Yan dan bajak laut Jade Moon lainnya, geng bajak laut Cahaya Guntur masih mengejar geng bajak laut Sembilan Surga dengan agresif. Namun, dengan kembalinya Lu Ye, geng bajak laut Cahaya Guntur juga tersebar. Lu Ye kembali ke kapal perang utamanya. Dalam pertempuran sengit tadi, kapal perang utama ini telah hancur lebur, dan banyak kapal perang hiu macan di bawah komandonya juga mengalami kerugian besar. Ketua, Zi Xiao memimpin sekelompok bajak laut untuk menyambut Lu Ye, ekspresi pemujaan di wajahnya. Walaupun mereka baru saja melarikan diri, mereka juga telah menyaksikan kehebatan pemimpin mereka dengan mata kepala sendiri. Bagi para bajak laut ini, yang terus-menerus berada di ambang kematian, memiliki teladan yang mengawasi mereka tidak diragukan lagi merupakan kekuatan penstabil yang membuat mereka merasa nyaman. Bagaimana korbannya? Lu Ye bertanya. Zi Xiao buru-buru menjawab. Kami kehilangan sekitar 30% pasukan kami. Dan ini karena pihak Lu Ye telah menangani mereka dengan cukup cepat. Kalau tidak, korbannya pasti akan jauh lebih tinggi. Lu Ye mengangguk, 30% masih dalam batas yang dapat diterima. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zi Xiao bertanya. Berbagai perubahan tadi sungguh tidak terduga. Geng bajak laut Sembilan Surga awalnya bekerja sama dengan geng bajak laut Cahaya Guntur untuk memburu armada awan hitam. Pada akhirnya, pemimpin mereka telah mengalahkan geng bajak laut Cahaya Guntur hingga babak belur dan bahkan mengusir mereka. Ini agak lucu, tapi dari sudut pandang Zi Xiao, masalah ini tidak bisa disalahkan pada pemimpin mereka. Bagaimanapun, geng bajak laut Cahaya Guntur adalah orang yang menyerang lebih dulu. Bagaimana mungkin pemimpin mereka tidak membalas ketika dia begitu kuat? Siapa yang mengira geng bajak laut Cahaya Guntur akan sangat lemah dan akan diusir olehnya hanya dalam beberapa gerakan? Dia telah mengikuti pemimpin mereka selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar tidak tahu bahwa kekuatannya begitu mengesankan. Lu Ye menoleh untuk melihat medan perang. Situasi di medan perang sangat jelas. Di bawah koordinasi geng bajak laut Cahaya Guntur, berbagai geng bajak laut telah memperoleh keunggulan mutlak melawan armada awan hitam. Pada saat ini, armada awan hitam yang melarikan diri juga telah dikepung oleh geng bajak laut, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. 1902. Bahkan jika Lei Guang, yang bertanggung jawab atas koordinasi, telah tiada, dan semua geng bajak laut berada dalam keadaan terpecah, kemungkinan Black Cloud membalikkan keadaan tidaklah tinggi. Jika dia tidak melakukan apapun, Hei Yun pasti akan terbunuh di sini. Oleh karena itu, Lu Ye hanya berpikir sejenak sebelum berkata, "Bergabunglah dalam pertempuran denganku dan bawa awan hitam pergi." Zi Xiao kaget. Banyak bajak laut di belakangnya juga memandang Lu Ye dengan tidak percaya. Pertanyaan besar muncul di benak mereka. Bukankah kita bajak laut? Mengantar Black Cloud pergi. Apa maksudnya ini? Namun, di saat berikutnya, Zi Xiao memperlihatkan ekspresi pengertian. Dia memandang Lu Ye dengan lebih kagum. "Saya mengerti. Kami bersumpah akan mengikuti Anda sampai mati." Sekelompok bajak laut juga berteriak. "Kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati." Di mana mereka bisa menemukan pemimpin yang begitu kuat. Oleh karena itu, tidak peduli keputusan apa yang diambil pemimpinnya, mereka tidak akan melakukan pembangkangan. Lu Ye mau tidak mau melihat ke arah Zi Xiao. "Apa yang kamu mengerti?" Zi Xiao berkata dengan penuh semangat. "Bukankah pemimpin ingin mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri? Ayo kita bawa Black Cloud pergi dulu." Lalu, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk mengangkat tangannya dan menebas. Tidak diragukan lagi ini adalah pemikiran seorang bajak laut berpengalaman. Dengan banyaknya geng bajak laut yang bekerja sama, bahkan jika mereka mengalahkan Black Cloud, seberapa besar keuntungan yang bisa mereka peroleh? Namun, jika mereka mengambil semua manfaatnya untuk diri mereka sendiri, lain halnya. Mereka pasti bisa makan sampai gemuk. Seperti yang diharapkan dari pemimpinnya, dia berani dengan keahliannya. Mata Lu Ye berbinar, tapi dia tidak menjelaskan. Tentu saja, dia tidak ingin mengambil semua keuntungannya untuk dirinya sendiri. Memang benar, dalam skenario pelatihan ini, misi yang diberikan oleh Asura Arena kepadanya adalah bekerja sama dengan geng bajak laut lainnya untuk memburu armada awan hitam dan membunuh semua kultivator awan hitam. Pengalaman seperti itu memang tidak sulit baginya. Melihat semua hal yang dia alami sebelumnya, kesulitan terbesar adalah tipuan pemimpin keduanya yang bersekongkol dengan Qin Ru dan ibunya. Jika dia tidak memiliki pohon bakat, dia mungkin jatuh ke dalam perangkap mereka. Ini juga sejalan dengan informasi yang dia pelajari dari Chen Xuanhai. Kultivator untuk pertama kalinya tidak akan menghadapi misi yang terlalu sulit. Namun, meski itu hanya pelatihan, Lu Ye tidak mau melakukan kejahatan. Sepanjang jalan, dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Sampai Lei Guang menyerang lebih dulu dan dia melakukan serangan balik.
Sekarang dia telah mengusir Lei Guang dan membunuh banyak bajak laut, sebaiknya dia terus melakukannya. Menghukum kejahatan, melenyapkan yang kuat dan membantu yang lemah, itu adalah tugas para kultivator. Adapun kesalahpahaman pemimpin kedua, biarkan saja. Itu tidak akan mempengaruhi apapun. Geng bajak laut 9 surga yang sudah lama menonton akhirnya bergabung di medan perang. Hiu Macan mengepung kapal perang utama, dan mereka menuju ke medan perang. Armada awan hitam sedang dikepung, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Hal ini membuat 9 surga sangat mudah untuk masuk. Ini karena para perompak bintang sama sekali tidak memperlakukan 9 surga sebagai orang luar. Mereka mengambil inisiatif untuk membuka celah dalam pengepungan, sehingga kapal perang 9 surga berhasil masuk. Tanpa peringatan apapun, kapal perang geng bajak laut 9 surga melancarkan serangan sengit ke segala arah. Karena lengah, kapal perang geng bajak laut di sekitarnya dihantam satu demi satu. Lu Ye memimpin geng bajak lautnya untuk maju. Kemanapun mereka lewat, mereka menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka, membuat lubang besar di medan perang yang kacau balau. Di tengah pengepungan, di dek kapal perang besar, seorang wanita menawan berdiri di sisi kapal, memandang situasi pertempuran di sekitarnya dengan cemas. Dia merasa sangat tidak beruntung. Dia hanya berada di alam konstelasi, tetapi dia dilemparkan ke dalam adegan pelatihan seperti itu. Selain itu, dia adalah penerus awan hitam. Persyaratan misi untuk pelatihan ini adalah mencari perlindungan di galaksi terdekat di bawah pengawalan para kultivator awan hitam. Biasanya, pelatihan di lapangan Asura akan didasarkan pada tingkat kultivasi. Dia berada di alam konstelasi, jadi secara logis, adegan yang dia masuki seharusnya bisa dihadapi. Dia juga mendengar bahwa beberapa orang yang tidak beruntung akan dilemparkan ke dalam beberapa adegan yang tidak dapat mereka atasi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang tidak beruntung suatu hari nanti. Karena kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangat rendah. Melihat medan perang yang sangat besar ini, apa yang bisa dia, seorang kultivator alam konstelasi, lakukan? Dia hanya bisa tinggal di sini dalam keadaan linglung, tidak mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Dia bingung dan gelisah. Sejak awal pelariannya, kekuatan armada awan hitam telah melemah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, mereka bahkan dikepung di sini, tidak dapat bergerak maju. Geng bajak laut itu seperti hiu yang mencium bau darah, menerkam dari segala arah, membuatnya merasa tertekan. Meski begitu, dia tetap mencari secercah cahaya itu. Karena dia tahu bahwa Asurafil tidak akan mengatur jebakan maut untuknya. Berbagai adegan di lapangan Asura adalah untuk pelatihan. Jika itu adalah jebakan maut, maka inti dari pelatihan akan hilang. Dia masih punya ekspektasi. Mungkin para kultivator dari galaksi tetangga akan menerima berita tersebut dan datang menyelamatkannya, atau mungkin instruksi rahasia Master Sekte Awan Hitam kepadanya sebelum kematiannya akan diverifikasi. Identitasnya untuk pelatihan ini adalah penerus Sekte Awan Hitam. Almarhum Master Sekte Awan Hitam adalah ayahnya. Instruksi tulus seorang ayah kepada putrinya sebelum kematiannya tentu saja dapat dipercaya dan merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan. Tapi dia belum pernah melihat secercah cahaya itu. Pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan abnormal di medan perang yang bising. Dia buru-buru menoleh untuk melihat ke arah itu. Sayangnya, karena dia tidak cukup kuat dan medan perang terlalu kacau, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa bertanya, "Elder Lan, apa yang terjadi di sana?" Di belakangnya, seorang wanita gagah dan tampak tangguh dengan setengah topeng menutupi separuh wajahnya berdiri dengan pedang di tangannya. Dia adalah Lan tua yang dibicarakan oleh wanita menawan itu, dan juga ahli terkuat kedua di benua awan hitam. Sejak awal pelarian mereka, dia telah menjaga sisi wanita menawan itu. Penatua Lan juga memperhatikan pergerakan di sana saat ini. Dia melihat dan mengerutkan kening. Saya tidak tahu mengapa ada konflik internal di geng bajak laut. Salah satu geng bajak laut menyerang rekannya dan mendekati kita. Mata indah wanita menawan itu berbinar. Geng bajak laut yang mana? Penatua Lan melihat lagi dan berkata, sepertinya itu adalah geng bajak laut 9 surga. Kapal perang utama dari geng bajak laut 9 surga memiliki tulisan 9 surga yang terukir di atasnya. Dia secara alami mengenalinya. 9 surga. Wanita menawan itu hanya merasa bahwa nama itu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan buru-buru berkata, biarkan mereka datang. Penatua Lan tercengang. Nona muda, mereka adalah bajak laut. Hancurnya awan hitam dan pelarian tanpa akhir disebabkan oleh kelompok bajak laut ini. Penatua Lan sangat membenci orang-orang ini. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka mendekat? Wanita menawan itu merenung sejenak. Pikiran telepatinya melonjak dan dia diam-diam mengatakan sesuatu kepada Penatua Lan. Mata Penatua Lan mau tidak mau melebar. Dia memandang wanita menawan itu dengan kaget. Xiao Rao, ini bukan lelucon.
Wanita menawan itu berkata, "Ayah memberitahuku hal ini secara pribadi sebelum dia meninggal. Mengapa aku bercanda tentang hal itu? Penatualan, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk keluar dari kesulitan ini." Petik 2. Secercah cahaya yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Benar saja, uji coba di lapangan Asura bukanlah situasi tanpa harapan. Penatualan mengangguk setelah mendengar bahwa ini adalah kata-kata terakhir dari Master Sekte Lama. Dia mengeluarkan jimat suara dan memberikan perintahnya. Ke arah geng bajak laut 9 surga, Lu Ye membunuh. Dia awalnya berpikir akan sulit untuk mendekati armada awan hitam, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika 9 surga mendekat, armada awan hitam akan mengambil inisiatif untuk menerimanya. Hal ini membingungkannya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan armada awan hitam. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik untuknya. Tiba-tiba, tubuhnya terus bergerak maju hingga ia melihat sebuah kapal perang besar. Tubuhnya melintas dan dia bergegas ke sana. Karena dia ingin bekerja sama dengan armada awan hitam dan mengawal mereka keluar dari pengepungan, Lu Ye tentu saja harus memperjelas pendiriannya kepada orang-orang yang bertanggung jawab di sini. Fakta bahwa dia baru saja mengambil inisiatif untuk membunuh para perompak adalah menunjukkan ketulusannya. Armada awan hitam seharusnya menyadari niatnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menerimanya. Lu Ye mendarat di dek yang luas. Dia segera merasakan beberapa aura Jademun dan pikiran telepati mengunci dirinya. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang wanita mengenakan topeng setengah dan memegang pedang. Auranya sangat kuat, dia tidak diragukan lagi berada pada tahap akhir Jademun. Kultivator pedang wanita ini memasang ekspresi hati-hati di wajahnya. Meskipun dia tidak secara pribadi bertukar serangan dengan Lu Ye, dia tahu bahwa kekuatan Lu Ye pasti tidak kalah dengannya dari betapa tak terkalahkannya Lu Ye. Mata mereka bertemu, dan Lu Ye mengangguk sedikit. Saat dia hendak menanyakan identitasnya, dia mendengar seseorang di belakang kultivator pedang wanita mengeluarkan suara kejutan. Lu Ye menoleh, dan ketika dia melihat wajah menawan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa dia mengenali wanita ini. Terlebih lagi, dia pernah bekerja sama dengannya di masa lalu. Hanya saja bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka belum berinteraksi satu sama lain. Siapa sangka mereka akan bertemu di sini. Ini benar-benar takdir. Dibandingkan dulu, wanita ini tidak banyak berubah. Hanya saja kultivasinya meningkat secara signifikan. Jika mereka berada di luar, keduanya secara alami akan segera mengenali satu sama lain. Namun, ini adalah Asura Arena, jadi lebih baik mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan identitas mereka saat ini. Karena itu, Lu Ye hanya mengangguk sedikit ke pihak lain dan berkata dengan acuh tak acuh. Lu Ye dari 9 surga, siapa yang dapat mengambil keputusan? Wanita menawan itu berjalan keluar dari belakang penatualan dengan senyuman di wajahnya. Tuan Muda Sekte Armada Awan Hitam, Yu Yao Rao. Tuan Muda Sekte, hati-hati. Penatualan masih mempertahankan kewaspadaannya dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Yu Yao Rao. Namun, Yu Yao Rao menggelengkan kepalanya perlahan, dan wajahnya penuh percaya diri. Tidak apa-apa, dia tidak akan menyakitiku. Mata penatualan berkedip, dia mengingat kata-kata yang Yu Yao Rao sampaikan padanya barusan, dan dia sudah mengerti. Lu Ye tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ketika dia melihat Yu Yao Rao, dia sudah menduga bahwa dia benar-benar penerus armada awan hitam. Dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang. Kalau tidak, ketika dia akhirnya melihat Yu Yao Rao, haruskah dia menyerang atau tidak? Menyerang adalah hal yang mustahil. Mereka saling kenal, dan Yu Yao Rao telah banyak membantunya di pohon reinkarnasi. Namun, jika dia tidak menyerang, itu berarti semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Sekarang, tidak perlu khawatir tentang hal ini. 1903. Di dek kapal perang utama Black Cloud, Yu Yao Rao membungkuk pada Lu Ye dan berkata. Xiao Rao menyapa paman kedua. Lu Ye tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan memanggilnya paman kedua, tetapi ketika dia melihat Yu Yao Rao mengedipkan mata padanya, dia segera mengerti bahwa Yu Yao Rao memberinya identitas yang sesuai dengan tindakannya tadi. Dia berpikir sejenak dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, Xiao Rao juga telah tumbuh dewasa. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata, jangan bicara terlalu banyak, saya akan mengantarmu keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Yu Yao Rao buru-buru bertanya, paman kedua, apa yang akan kamu lakukan? Lu Ye menoleh dan melihat ke depan. Aku akan memimpin, kalian semua ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dan menyerang kapal perang kelompok bajak laut ke arah itu. Yu Yao Rao kaget dan buru-buru memerintahkan. Ikuti dia. Di saat yang sama, dia memandang Lu Ye dengan cemas. Ketika mereka pertama kali bertemu, keduanya hanyalah kultivator Divine Sea Realm.
Pada saat itu, kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Lu Ye satu alam kecil. Tapi sekarang, dia hanya seorang kultivator konstelasi bintang, sementara Lu Ye sudah menjadi Jade Moon. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Yu Yaorao tidak tahu bagaimana Lu Ye berkultivasi dan bagaimana kultivasinya meningkat pesat. Namun, memiliki kultivasi yang tinggi adalah satu hal, dan memiliki kekuatan yang sesuai adalah hal lain. Meskipun kelompok bajak laut itu tampak seperti kumpulan pasir lepas, jumlahnya terlalu banyak. Jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyerang sendirian, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat dia gelisah, pemandangan mengejutkan muncul di depan matanya. Saat cahaya pedang menyala, kapal perang hiu macan di depannya meledak tanpa bisa melakukan perlawanan apapun, berubah menjadi bola api yang cemerlang. Hanya dalam selusin napas waktu, pengepungan yang awalnya tidak bisa ditembus telah dibersihkan dan jalan mulus pun tercipta. Armada awan hitam segera bergerak maju sepanjang jalur ini. Melihat armada awan hitam menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, serangan kelompok bajak laut yang berkumpul menjadi semakin sengit. Lampu warna-warni menyerang dari segala arah. Medan perang yang besar ini seperti pesta kembang api. Di bawah pemandangan yang indah, aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Para kultivator di pihak Black Cloud tidak diragukan lagi sangat setia, kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengendarai hiu macan atau kapal perang kecil, mengelilingi dan melindungi kapal perang utama tempat Yu Yaorao berada. Sementara mereka melakukan yang terbaik untuk menahan serangan kelompok bajak laut, mereka juga menggunakan diri mereka sendiri sebagai perlindungan kapal perang utama. Geng bajak laut luar angkasa 9 surga yang datang bersama Lu Ye juga bergabung dengan mereka. Zi Xiao, ketua ketiga geng itu, sangat khawatir dan gelisah. Meskipun dia mengagumi keputusan bosnya untuk menyimpan semua hartanya untuk dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai tujuannya sampai dia mencapai langkah ini. Awalnya, mereka seharusnya menjadi bagian dari geng bajak laut, tapi sekarang, mereka telah menjadi sasaran serangan. Pembalikan posisi mereka sangat menyeluruh. Tiba-tiba, sebuah kapal perang muncul di depan Lu Ye. Tidak diketahui anggota geng bajak laut mana. Melihat Lu Ye menyerbu ke depan, susunan di kapal perang berdengung, dan berkas cahaya menyatu menjadi serangan kuat yang meledak ke arah Lu Ye. Lu Ye dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Meskipun serangan dari kapal perang sangat hebat, mereka memerlukan waktu tertentu untuk mengisi daya. Oleh karena itu, mereka tidak cocok untuk berhadapan dengan para kultivator, karena mereka dapat dengan mudah dihindari. Bayangan pedang besar muncul lagi. Aura dan bayangan pedang Lu Ye yang mengesankan melonjak pada saat yang sama saat dia menyerang ke depan, dan segera setelah itu, dia menebas kapal perang tersebut. Dibandingkan dengan kapal perang utama cahaya guntur, kualitas kapal perang tersebut tidak diragukan lagi lebih rendah. Selain itu, geng bajak laut gagal menyesuaikan pertahanan mereka tepat waktu. Dengan demikian, serangan tersebut secara langsung membelah kapal perang besar itu menjadi dua, dan potongan itu sehalus cermin. Tidak diketahui berapa banyak perompak yang tewas akibat serangan ini, dan sisanya melarikan diri dengan panik. Yu Yaorao menyaksikan adegan ini dari jauh, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa dalam alam Alpha Origin, Lu Ye juga tampaknya tak terkalahkan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak memperoleh kualifikasi untuk menduduki peringkat 100 teratas pada saat itu, karena perlindungan Lu Ye dia dapat menunggu dengan aman hingga akhir. Pada akhirnya, dia memperoleh cahaya roh dari alam asal Alpha dan dipromosikan menjadi Constellation Realm. Setelah bertahun-tahun, rasa aman kembali melekat di hatinya. Seolah-olah selama pria ini berdiri di depannya, semua kekhawatiran dan kekhawatirannya akan hilang. Luar biasa. Di sampingnya, Tetualan tidak bisa tidak memuji. Yu Yaorao bertanya, bagaimana Penatualan dibandingkan dengan paman kedua? Penatualan menggelengkan kepalanya. Aku jauh lebih rendah dari dia. Bibir merah Yu Yaorao sedikit melengkung. Dia tahu bahwa Penatualan adalah orang yang sombong dan sombong. Sebagai seorang kultivator pedang dan orang terkuat di Sekte Awan Hitam, Jade Moon biasa tidak akan bisa menandinginya. Namun, Lu Ye sebenarnya bisa membuatnya mengakui bahwa dia jauh lebih rendah. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, beberapa sosok tiba-tiba menerkam ke arah Lu Ye dari segala arah. Yu Yaorao mau tidak mau mengirimkan transmisi suara. Hati-hati. Dia tahu bahwa semua sosok itu adalah Jade Moon. Meskipun Lu Ye telah menunjukkan kekuatan individu yang menakutkan, menghancurkan banyak hiu macan dan kapal perang utama, Jade Moon ini telah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan sangat tepat. Mereka jelas merasa bahwa Lu Ye telah menghabiskan banyak energi setelah menghancurkan kapal perang utama, jadi jika mereka tidak bertindak sekarang, kapan mereka akan bertindak? Aku akan pergi membantunya, Penatualan berkata dengan cemas. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan dengungan pedang yang jelas, dan dia menyerbu ke medan perang di depannya dengan cahaya pedang. Namun, sebelum dia bisa mencapai medan perang,
Lu Ye telah mengangkat pedangnya dan menebas Jade Moon paling ganas yang paling dekat dengannya seperti dia sedang menyembelih ayam. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Lebih penting lagi, orang yang dia bunuh adalah Jade Moon tahap akhir. Jade Moon merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan telah memasang penghalang pertahanan pada waktunya, tapi penghalang itu sama rapuhnya dengan kertas. Penatualan mau tidak mau menyempitkan matanya saat dia diam-diam bersukacita. Untungnya, orang ini adalah anggota Black Cloud. Jika dia benar-benar seorang bajak laut luar angkasa, Black Cloud pasti sudah hancur. Setelah membunuh satu, Lu Ye segera menyerang Jade Moon kedua. Melihat Lu Ye masih ganas seperti biasanya, Jade Moon tidak berani mendekat dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka Penatualan akan muncul dan menghalangi jalannya. Melihat ini, Lu Ye segera mengubah target. 10 napas kemudian, semua Jade Moon yang menyerangnya telah mati atau melarikan diri. Situasinya jelas. Seseorang tidak dapat menyalahkan Jade Moon karena begitu pengecut. Teman-teman mereka mati terlalu cepat. Jika salah satu dari Jade Moon mampu menghentikan Lu Ye untuk sementara waktu, mereka akan melihat harapan untuk menang. Namun, bahkan Jade Moon tahap akhir tidak dapat menahan 3 serangan pedang Lu Ye. Siapa lagi yang berani kurang ajar? Bajak laut luar angkasa adalah sekelompok orang yang paling mencari keuntungan dan paling menghindari bahaya. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun tanpa manfaat. Ketika ada manfaat, mereka akan bergegas maju, tetapi ketika ada bahaya, mereka akan lari lebih cepat dari siapapun. Jika Lei Guang masih di sini, maka di bawah komando Lei Guang secara keseluruhan, tidak akan mudah menghadapi pasukan gabungan geng bajak laut. Namun, Lei Guang telah dibunuh oleh Lu Ye, dan bahkan pemimpin Lei Guang telah melarikan diri. Meskipun ada banyak geng bajak laut luar angkasa, sulit bagi mereka untuk mencapai apapun ketika mereka semua berada dalam keadaan terpecah. Pengepungan ketat telah berhasil ditembus sepenuhnya. Ketika armada awan hitam yang babak belur lolos dari celah tersebut, itu berarti pengejaran ini telah berakhir. Armada awan hitam berangsur-angsur menghilang di kejauhan. Geng bajak laut luar angkasa dari berbagai ukuran berkumpul, dengan Lu Ye berdiri di tengah. Dia sendiri yang memblokir langit berbintang, tapi tidak ada satupun bajak laut luar angkasa yang berani bersikap kurang ajar. Bilah panjang berwarna hitam pekat itu seperti lubang hitam tanpa dasar. Dalam pertempuran ini, tidak diketahui berapa banyak bajak laut luar angkasa yang terbunuh. Hanya ketika geng bajak laut luar angkasa yang tidak mau tetapi tidak dapat melakukan apapun bubar, Lu Ye berbalik dan mengejar ke arah armada awan hitam. Ketika dia berhasil menyusul armada awan hitam yang melarikan diri, anehnya dia menemukan bahwa ukuran seluruh armada telah menjadi jauh lebih besar. Jelas ada banyak kapal perang baru di armada tersebut. Di kapal perang utama armada awan hitam, Yu Yaorao melambai padanya. Lu Ye bergegas dan menemukan ada beberapa wajah asing di sini. Saat ini, mereka sedang mengukurnya. Yu Yaorao tahu bahwa dia bingung, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan. Baru pada saat itulah Lu Ye mengetahui bahwa galaksi tetangga telah mengirimkan armada dan kultivator untuk menjemput mereka. Namun karena jarak yang jauh, mereka datang agak terlambat. Mereka baru tiba setelah pertempuran sengit berakhir. Di bawah perkenalan Yu Yaorao, mereka saling menyapa. Dapat dilihat bahwa Yu Yaorao sangat senang karena pada titik pengalaman belajar ini, misinya pada dasarnya telah selesai. Perjalanan ini menakutkan tetapi tidak berbahaya. Selain itu, berpartisipasi dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman semacam ini dengan tubuh konstelasi, imbalan yang diperolehnya tidak akan terlalu buruk. Setelah mengobrol sebentar, Lu Ye mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Identitasnya di sini adalah pemimpin bajak laut luar angkasa, jadi wajar saja jika dia mengikuti mereka ke galaksi tetangga. Beberapa Jade Moon yang bergegas mendekat menatapnya dengan ekspresi penuh ketakutan. Jelas sekali, mereka telah mendengar pencapaian menakjubkan sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yu Yaorao, Lu Ye melompat dan pergi. Kapal perang geng bajak laut luar angkasa 9 surga sedang menunggu di kejauhan. Paman kedua, suara Yu Yaorao terdengar dari belakang. Lu Ye berbalik dan melihatnya buru-buru terbang. Lu Ye berdiri diam. Ketika dia mendekat, Yu Yaorao tiba-tiba membalik tangannya dan sebuah benda muncul di tangannya. Lu Ye melihatnya dan sekilas mengenali bahwa itu adalah harta karun yang dia lihat ketika dia memasuki pembelajaran berdasarkan pengalaman. Itu adalah benda bulat yang seluruhnya berwarna hijau. Kehancuran armada awan hitam disebabkan olehnya. Misi pembelajaran berdasarkan pengalamannya kali ini adalah merebut harta karun ini dan kemudian membunuh semua kultivator armada awan hitam. Coba lihat dan lihat apakah ini benar-benar harta karun. Yu Yaorao menyerahkannya. Menurut informasi yang saya terima, harta karun ini terkait dengan rahasia terobosan seorang kultivator menuju Sunshine Realm. Justru karena inilah ia menarik perhatian banyak bajak laut luar angkasa. Harta karun biasa tidak akan membawa bencana seperti itu pada armada awan hitam.
Lu Ye mengangkat alisnya. Dia mengambil bola itu dan mencoba menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya, tapi tidak ada reaksi. Dia menyelidiki dengan akal ilahi, tetapi dia tidak mendeteksi apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Beberapa harta karun yang muncul dalam misi pembelajaran berdasarkan pengalaman adalah nyata, artinya dapat diambil dan digunakan, tetapi ada pula yang palsu. Misalnya, bidang ini hanyalah penyangga dalam misi pembelajaran berdasarkan pengalaman ini. Di permukaan, ia menyembunyikan rahasia terobosan Sunshine Realm, namun nyatanya, itu bukan apa-apa. Sayang sekali, Yu Yaorao merasa agak menyesal. Jika harta karun ini benar-benar menyembunyikan rahasia terobosan Sunshine Realm, maka nilainya tidak terbatas. Terutama karena Lu Ye kebetulan berada di tahap akhir Jade Moon, harta karun ini seharusnya berguna baginya. 1904, Lu Ye mengembalikan apa yang disebut harta karun itu kepada Yu Yaorao, tapi dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku akan memberikannya padamu. Tidak peduli apakah benda ini benar-benar harta karun atau tidak, memberikannya kepada Lu Ye akan mempengaruhi hadiah terakhirnya karena ini adalah salah satu tugasnya untuk pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dia harus mengambil harta itu. Namun, jika bukan karena Lu Ye, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Sekarang, berkat Lu Ye dia bisa menyelesaikan pembelajaran berdasarkan pengalaman, jadi tidak masalah jika dia memberikannya. Lu Ye tidak menolak. Segera, keduanya bertukar jejak token Asura, dan Yu Yaorao mengedipkan mata padanya sambil bercanda. Paman kedua, sampai jumpa lagi. Dia berbalik dan pergi. Lu Ye memperhatikannya pergi. Segera, armada awan hitam yang telah ditata ulang berangkat ke kejauhan hingga menghilang di ujung pandangannya. Lu Ye hendak kembali ke geng bajak laut 9 surga ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memenjarakannya. Dia tidak panik karena secara kasar dia tahu apa yang terjadi. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba hancur, dan kemudian dunia runtuh. Titik-titik cahaya neon berkumpul dari segala arah, dan kemudian dituangkan ke dalam token Asura miliknya. Bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi jelas. Ketika Lu Ye sadar kembali, dia tidak lagi berada di langit berbintang yang luas. Aura yang kaya dari domain tersebut menyelimuti dirinya, dan ada jejak kultivator yang tiba-tiba muncul dan menghilang di sekitarnya. Pembelajaran berdasarkan pengalaman pertama telah selesai, dan dia kembali ke alam Asura surgawi. Melihat sekeliling, dan menggunakan token Asura untuk mengetahui lokasi guanya, Lu Ye menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat yang sama di mana dia memasuki pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan sepertinya tidak ada perubahan. Tapi saat berikutnya, Lu Ye menunjukkan ekspresi terkejut dan melihat ke bawah ke tangan kanannya. Karena dia menemukan bahwa dia telah membawa kembali sesuatu, dan itu adalah harta yang pada akhirnya diberikan Yu Yaorao padanya. Apakah ini benar-benar harta karun? Lu Ye tercengang. Ketika dia menerima harta karun ini, dia dengan jelas memeriksanya dengan cermat, tetapi dia tidak menemukan apapun, jadi dia secara alami berpikir bahwa benda ini hanyalah penyangga dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman itu. Jika itu masalahnya, maka mustahil baginya untuk mengeluarkan harta karun ini dari pembelajaran berdasarkan pengalaman, tetapi pada akhirnya, karena harta karun ini ada di tangannya, dia akan diberikan lebih banyak segel Asura sebagai hadiah. Karena dia bisa mengeluarkannya, itu berarti benda ini bukanlah alat yang tidak berguna, itu benar-benar harta karun. Lu Ye takjub, mungkinkah harta karun ini benar-benar terkait dengan rahasia promosi para kultivator? Lu Ye dengan hati-hati memeriksanya lagi, tapi tetap tidak menemukan apapun. Lu Ye ingin memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi ternyata dia tidak bisa. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Ada 3 kemungkinan hal-hal yang tidak dapat disimpan dalam ring penyimpanan. Salah satunya adalah benda tersebut terlalu besar dan melebihi kapasitas cincin penyimpanan. Kemungkinan kedua adalah objek tersebut memiliki ruang internalnya sendiri, yang bertentangan dengan ruang cincin penyimpanan, atau makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Benda berbentuk bola ini tidak besar, jadi tentu saja tidak melebihi kapasitas cincin penyimpanan. Benda berbentuk bola ini juga tidak hidup, jadi hanya ada satu penjelasan. Bagian dalam objek ini memiliki ruang tersendiri. Ini di luar dugaan Lu Ye. Lu Ye tidak memeriksanya dengan cermat. Sebaliknya, dia kembali ke guanya dan mengeluarkan token Asura. Sekarang setelah pelatihan pengalaman selesai, dia tentu saja harus mengkhawatirkan hasil panennya. Lagi pula, tujuan utama datang ke Asura Arena adalah untuk mendapatkan segel Asura, menahan diri hanyalah keuntungan sampingan. Setelah memeriksa, Lu Ye mengangkat alisnya. Hasil panen dari perjalanan ini melebihi ekspektasinya. Saat ini, ada lebih dari 150.000 segel Asura yang disimpan di token Asura. Di antara mereka, 10.000 segel Asura ditukarkan olehnya menggunakan batu giok roh. Dengan kata lain, dia telah memperoleh lebih dari 140.000 segel Asura selama pelatihan pengalaman ini.
Menghitung waktu, sepertinya dia menggunakan kurang dari 20 hari. Ketika para kultivator berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman, mereka akan diberi hadiah segel Asura paling dasar untuk setiap hari mereka berada di tempat pelatihan pengalaman. Ini adalah informasi yang diketahui semua kultivator. Level Jade Moon adalah 2000 segel Asura. Dengan kata lain, selama Lu Ye memasuki dunia pelatihan pengalaman, tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika dia bersembunyi dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan apapun, dia masih bisa mendapatkan 2000 segel Asura sehari. Tentu saja, ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Ada risiko besar jika hal itu akan menarik perhatian Asura Arena. Siapa yang tahu kapan bahaya akan tiba-tiba turun. Konstelasi sepertinya 800, dan sinar matahari sepertinya 5000. Hadiah dasar selama 20 hari adalah 40.000 segel Asura. Ekstra tersebut tidak diragukan lagi adalah hadiah yang diberikan oleh Asura Arena berdasarkan berbagai penampilan Lu Ye kali ini. Lumayan, Lu Ye masih sangat puas dengan hasil panen ini. Perkiraannya, hasil panennya akan jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lagi pula, dia tidak mengikuti instruksi Asura Arena kali ini. Sebaliknya, dia mengikuti instruksinya sendiri. Itu adalah sifatnya. Dia samar-samar menebak bahwa Yu Yaorao telah memberinya harta itu di saat-saat terakhir, yang telah meningkatkan hasil panennya secara signifikan. Ini karena salah satu misinya adalah merebut harta karun tersebut. Tidak peduli bagaimana hal itu terjadi pada saat-saat terakhir. Itu ada di tangannya. Tak heran jika para kultivator berbondong-bondong ke Asura Arena seperti sekawanan bebek. Menghasilkan 140.000 segel Asura dalam 20 hari setara dengan 1,4 juta spirit jade. Di tempat lain, kultivator mana yang bisa mendapatkan spirit jade dengan efisiensi tinggi? Tentu saja, pengalaman latihan di Asura Arena juga sangat berisiko. Tidaklah aneh mendapatkan panen seperti itu. Belum lagi Jade Moon, bahkan jika Sansein datang ke sini, dia harus siap mental untuk mati. 150.000 Asura Sil bukanlah jumlah yang kecil, namun dibandingkan dengan sumber daya yang ingin dia tukarkan, itu bukanlah apa-apa. Di perbendaharaan Asura, buah bodi termurah mendekati 230.000 segel Asura. Kristal bulan putih yang telah dia sempurnakan sebelumnya mencapai 1,1 juta. Token Asura tiba-tiba bergetar. Lu Ye memeriksanya dan menemukan bahwa Yu Yaorao telah mengirim pesan, menanyakan lokasi guanya. Lu Ye mengatakan yang sebenarnya padanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, token Asura bergetar lagi. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa itu adalah Yu Yaorao lagi, dan hanya ada dua kata sederhana. Buka pintunya. Lu Ye membuka pintu guanya. Benar saja, dia melihat Yu Yaorao berdiri di luar sambil tersenyum seperti bunga. Wajahnya yang menawan ditambah dengan sosoknya yang menggairahkan benar-benar memanjakan mata. Bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Lu Ye tercengang. Alam Asura surgawi sangat besar, tetapi Yu Yaorao hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk sampai ke sini. Benar-benar membingungkan. Yu Yaorao berkata, guaku tidak jauh. Lu Ye mengerti. Paman kedua, kamu tidak mengizinkanku masuk. Yu Yaorao berkedip padanya. Jangan nakal. Sambil berbicara, Lu Ye mengeluarkan perintah Asura dan menembakkan cahaya yang dalam ke arah Yu Yaorao. Panggilan, paman kedua, ini membuatnya tampak lebih tua beberapa tahun. Apalagi dia berani mengatakan bahwa Yu Yaorao pasti lebih tua darinya. Yu Yaorao terkikik, menggenggam tangannya di belakang punggung, dan melompat ke dalam gua. Dia melihat sekeliling dan berkata, guamu terlalu kumuh. Kamu bahkan tidak tahu cara merawatnya. Lu Ye tidak menjawab. Gui Yi telah memberitahunya bahwa gua itu bisa diperluas, tapi sebelum itu, dia harus meminta izin dari lapangan Asura. Terlebih lagi, dia harus membayar sejumlah Asura Sil. Lu Ye sedang tidak berminat melakukan ini. Bagaimanapun, ini hanyalah tempat perlindungan sementara baginya. Cukup baginya untuk memiliki lingkungan yang stabil. Hanya ada beberapa perabot sederhana di dalam gua. Semuanya dibawa oleh Lu Ye sendiri. Yu Yaorao dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Gua kecil itu tiba-tiba dipenuhi aroma lembut, yang membuat orang mabuk. Lu Ye berpikir sejenak. Dia adalah seorang tamu, jadi dia mengeluarkan satu set teh dan mulai memasak. Lalu, dia mengobrol dengan Yu Yaorao. Lu Ye merasa aneh bahwa dia berada di lapangan Asura. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa galaksi 9 misteri tempat asal Yu Yaorao mirip dengan galaksi bunga hujan tempat asal Gui Yi. Mereka berdua adalah tetangga Asura Starfield. Oleh karena itu, ketika para kultivator galaksi 9 misteri mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan datang ke lapangan Asura untuk berlatih. Mereka memiliki keunggulan unik dalam aspek ini. Dapat dikatakan bahwa apakah itu galaksi bunga hujan atau galaksi 9 misteri, para kultivatornya mungkin belum pernah ke Laut Wan Siang, namun mustahil bagi mereka untuk tidak memasuki ladang Asura. Yu Yaorao telah memperoleh cahaya roh Alpha Origin saat itu dan menggunakannya untuk naik ke alam konstelasi.
Masa depannya tidak terbatas, sehingga galaksi 9 misteri secara alami mengasuhnya dengan segala jenis sumber daya kultivasi. Kultivasinya juga meningkat pesat. Dia datang ke lapangan Asura ketika dia berada di pertengahan alam konstelasi. Dibandingkan dengan Lu Ye, yang merupakan pendatang baru, dia menghabiskan waktu lebih lama di sini. Selama periode ini, dia telah menghadapi banyak bahaya, tetapi pada akhirnya semuanya dapat dihindari. Kali ini, yang paling mendebarkan karena dia telah dilempar ke tempat latihan Jade Moon. Dia hanya bisa menjadi penonton selama pelatihan, tidak mampu mengendalikan perintahnya sendiri. Wajah Yu Yaorao dipenuhi ketakutan yang berkepanjangan ketika dia menceritakan pengalamannya. Dia memegang cangkir teh dengan kedua tangannya dan berkata, "Untungnya, kamu keluar pada saat kritis. Kalau tidak, aku khawatir kami akan mengalami bencana kali ini." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi agak marah. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ye dan berkata, "Aku sudah menunggumu. Kamu terlambat mengambil tindakan." Lu Ye berkedip, "Kau menungguku. Anda tahu saya berada di tempat latihan yang sama dengan Anda." Petik 2. Yu Yaorao mencibir, "Aku tidak tahu kamu adalah paman keduaku sampai kamu tiba-tiba keluar." Lu Ye terkejut sesaat sebelum dia samar-samar mengerti. "Jadi kamu tidak memanggilku paman kedua dengan santai. Anda benar-benar memiliki paman kedua." Petik 2. Yu Yaorao menatap kosong ke arah Lu Ye. "Bukankah kamu dari Black Cloud?" Lu Ye berkata, "Aku adalah kepala geng bajak laut 9 surga." Mata mereka bertemu beberapa saat, dan Yu Yaorao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Lalu di mana paman keduaku?" Bagaimana Lu Ye tahu di mana paman keduanya berada? Tapi baru sekarang dia mengerti bahwa Yu Yaorao tidak memanggilnya paman kedua dengan santai. Memang ada orang seperti itu. Dia datang dari benua awan hitam dan bersembunyi di geng bajak laut bintang tertentu, menunggu kesempatan untuk bertindak. Pada akhirnya, dia tidak muncul karena tidak perlu muncul. Alasan mengapa Yu Yaorao menunggu paman keduanya adalah karena Master Sekte Lama dari Sekte Awan Hitam diam-diam memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa ada seseorang di sisinya dalam geng bajak laut bintang. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Faktanya, ada tanda di antara mereka berdua yang dapat membuktikan identitas sebenarnya dari paman keduanya, tetapi setelah Yu Yaorao melihat Lu Ye, dia secara alami mengenalinya sebagai paman keduanya dan tidak mengambil tanda itu. Lu Ye cukup terkejut saat mengetahui semua ini. Di satu sisi, dia mengikuti kata hatinya, dan di sisi lain, dia memanfaatkan situasi setelah melakukan serangan balik terhadap Lei Guang, tetapi dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, hasilnya bagus. 1905. Kurang dari setengah hari kemudian, Yu Yaorao pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Lu Ye perkiraan lokasi kediaman guanya dan memintanya untuk mengingat untuk mencarinya ketika dia punya waktu. Lu Ye langsung setuju. Setelah mengirim Yu Yaorao pergi, Lu Ye menghitung waktunya. Tampaknya hanya ada sekitar 10 hari sebelum penyelesaian daftar pertempuran. Jumlah waktu yang begitu sedikit seharusnya tidak cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman lainnya, kecuali jika itu adalah adegan pertarungan yang paling sederhana. Selain itu, ada aturan lain di Asura Arena. Setelah sesi pelatihan, kultivator tidak dapat berpartisipasi dalam sesi pelatihan lain untuk jangka waktu singkat. Jangka waktu ini bisa panjang atau pendek. Adapun kapan mereka bisa memulai lagi, para kultivator akan dapat merasakannya melalui komando Asura mereka. Karena dia tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman, Lu Ye hanya ingin menantang medan perang Jade Moon. Sekarang dia berada di peringkat ke-7, dia tentu saja tidak bisa puas. Tujuannya adalah tempat pertama dalam daftar pertempuran Jade Moon. Namun, sebelum menantang, dia tetap menghubungi Walnut terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia punya perjanjian dengannya. Setiap kali dia berpartisipasi dalam pertempuran di daftar pertempuran, dia akan bertaruh padanya dan kemudian mendapatkan keuntungannya. Separuh dari manfaatnya akan menjadi miliknya. Tidak lama setelah pesan terkirim, dia mendapat balasan. "Kamu ingin menantang sekarang? Bisakah Anda menunggu selama 2 hari? Pembelajaran berdasarkan pengalaman saya di sini hampir selesai. Bisakah Anda menunggu saya kembali dan menantang lagi?" Petik 2. Lu Ye tidak menyangka bahwa Walnut juga akan memasuki dunia pembelajaran berdasarkan pengalaman. Sekarang, dia tidak tahu di mana penderitaannya, jadi dia hanya bisa menjawab, "Jangan mati." Jika Walnut tiba-tiba mati, semua manfaat sebelumnya akan sia-sia. Hanya jika wanita ini kembali hidup, dia dapat memperoleh manfaat yang sesuai. Karena Walnut tidak ada di sini, Lu Ye kehilangan minat untuk terus menantang. Terlebih lagi, jika dia menantang saat ini, dia mungkin tidak dapat memenuhi keinginannya, karena para kultivator yang berada di peringkat di depannya mungkin belum kembali ke lapangan Asura Surgawi. Karena itu, dia akan menunggu hingga 3 hari sebelum penyelesaian. Karena dia tidak melakukan apa-apa,
dia mengeluarkan harta karun berbentuk bola itu dan memeriksanya dengan cermat, mencoba mengungkap misterinya. Pada akhirnya, apapun yang dilakukan Lu Ye, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye memukul harta karun berbentuk bola itu dengan telapak tangannya. Dia hanya menepuknya dengan ringan dan tidak menggunakan banyak tenaga sama sekali. Namun, telapak tangan inilah yang menyebabkan bola pecah. Lu Ye tertegun sejenak. Jika bisa dihancurkan dengan mudah, maka itu jelas bukan harta karun. Namun, fakta bahwa tidak ada cara untuk memasukkannya ke dalam ring penyimpanan sangatlah membingungkan. Namun tak lama kemudian, Lu Ye melihat benda aneh di tumpukan puing. Itu adalah benda persegi seukuran kepalan tangan bayi. Tampaknya diukir dari kristal dan tampak seperti dadu yang diperbesar. Namun, tidak ada kata-kata di permukaannya. Sebaliknya, itu mulus. Lu Ye mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, jadi dia mencoba memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tetapi gagal. Dia segera mengerti bahwa benda seperti bola itu memang bukan harta karun. Harta karun itu adalah dadu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Lu Ye benar-benar tidak tahu untuk apa benda ini. Dia mencoba menyalurkan mana ke dalamnya, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda diterima. Dia menyelidiki dengan Divine Sense-nya, tetapi tidak ada kelainan. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Karena benda ini berasal dari tempat latihan, maka mungkin dia bisa menemukan jawabannya di harta karun Asura. Ini karena ada tempat di harta karun Asura yang akan mendaur ulang harta karun langka dan aneh. Berdasarkan nilai harta karunnya, seorang kultivator akan diberi hadiah sejumlah segel Asura. Dalam keadaan normal, jika seorang kultivator memperoleh harta karun yang tidak mereka kenali, mereka akan pergi ke tempat itu untuk melihatnya. Mereka tidak akan mendaur ulangnya, melainkan meminta harta karun Asura membantu mereka mengidentifikasinya. Ini adalah pengetahuan umum. Oleh karena itu, di dalam gudang harta karun Asura, sangat sulit bagi para kultivator untuk mengambil harta karun tersebut. Ini karena betapapun langka atau anehnya suatu harta karun, para kultivator dapat menggunakan ladang Asura untuk mengetahui kegunaan dan nilainya. Lu Ye mengeluarkan token Asura, membuka pintu, dan memasuki gudang harta karun. Sambil berpikir, dia tiba di suatu daerah. Ada banyak silinder kosong di sini. Kultivator hanya perlu menempatkan harta karun yang tidak dapat mereka identifikasi pada silinder dan mereka akan dapat memperoleh informasi spesifik tentang harta karun tersebut dan nilainya. Ada beberapa kultivator di sini, semuanya jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Ye. Beberapa dari mereka sangat gembira, jelas telah mendapatkan beberapa item bagus. Yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas, tidak diragukan lagi karena harta yang mereka harapkan tidak lebih dari sampah. Lu Ye menemukan tempat terpencil dan meletakkan dadu di tangannya pada silinder di depannya. Sesaat kemudian, lapisan cahaya redup tiba-tiba muncul dan menyelimuti dadu. Pada saat yang sama, beberapa informasi muncul secara misterius di benak Lu Ye, tidak diragukan lagi dari lapangan Asura. Dice of Fate, atribut harta karun tertinggi, mencari peluang dan hindari bencana, menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Alis Lu Ye berkedut, tanpa ragu-ragu, dia kembali meraih dadu di tangannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Atribut harta karun tertinggi, dadu aneh ini sebenarnya adalah atribut harta karun tertinggi. Ini benar-benar tawaran yang bagus. Benar saja, aku, Lu Ye, selalu baik kepada orang lain. Saya suka membantu yang lemah dan menyingkirkan yang kuat. Ketika saya melihat ketidakadilan di jalan, saya menghunus pedang untuk membantu. Kesempatan ini memang layak didapatkan. Jika dihitung-hitung, dia telah memperoleh 2 harta karun tertinggi. Labu pil memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya, memurnikan spirit pil dengan mudah, dan aula konstelasi kecil dapat dengan mudah membuat pulau spiritual kelas atas di tempat seperti Laut Wan Siang. Atribut Day of Fate ini jelas tidak buruk. Menekan kegembiraan di hatinya, Lu Ye memegang dadu dan mengukurnya. Sekarang, dengan bantuan dari lapangan Asura, dia telah mengetahui benda apa itu. Adapun mengapa benda ini ada di lapangan Asura, tidak sulit untuk dipahami. Di lapangan Asura yang luas, banyak sekali kultivator yang datang dan pergi sejak zaman kuno. Ada yang mendapat panen besar, dan tentu saja, ada yang mati secara misterius. Ada banyak sekali jenis harta karun di lapangan Asura. Jika seseorang membawa harta karun tertinggi dari luar, wajar jika harta karun itu akan hilang di lapangan Asura setelah kematian. Terlebih lagi, sebelum klan Asura Surgawi dimusnahkan, mereka telah menginvestasikan sejumlah besar harta karun di ladang Asura. Tapi bagaimana tepatnya benda ini digunakan? Menemukan peluang dan hindari bencana. Menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Kedengarannya sangat misterius dan tak tertandingi. Kalau dipikir-pikir, karena itu adalah sebuah dadu, mungkin seharusnya. Lu Ye berjongkok dan melempar dadu ke ruang terbuka di depannya.
Dadu menggelinding beberapa kali dan membalik beberapa sisi sebelum berhenti. Kemudian, Lu Ye dengan jelas melihat wajah Dadu yang menghadap ke atas tiba-tiba bersinar, dan sebuah kata besar muncul. Menguntungkan. Lu Ye mengangkat alisnya. Saat dia berpikir bahwa arti kata keberuntungan ini seharusnya bagus, kata itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arahnya. Karena lengah, Lu Ye tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali dan langsung terkena cahaya di dahinya. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru mendesak kekuatannya untuk memeriksa tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Bahkan pohon bakat di tubuhnya tidak bereaksi. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah saat ini, dia jelas merasakan perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini tak terlukiskan, tapi itu adalah keyakinan yang sangat kuat yang lahir tanpa bisa dijelaskan. Tampaknya, tidak peduli kesulitan apapun yang ada di depannya, dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Apapun yang dia inginkan, dia bisa menjarahnya sesuka hati. Perasaan ini terlalu aneh, dan Lu Ye tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Tapi, apa gunanya ini? Saat ini, sepertinya tidak ada masalah apapun di hadapannya yang perlu diselesaikan. Dia memang menginginkan harta karun dari lapangan Asura, tapi benda itu berharga 10 miliar segel Asura, dari mana dia bisa mendapatkannya? Dia tidak bisa mengatakan bahwa lapangan Asura akan memberikan kepadanya secara gratis. Ini sungguh tidak masuk akal. Tiba-tiba, Lu Ye memikirkan tempat yang bagus, dan juga tempat di mana dia bisa memverifikasi apakah dadu takdir berguna atau tidak. Sambil berpikir, pandangannya berubah, dan dia sampai di area lain dari rumah harta karun. Ada cincin penyimpanan yang ditempatkan pada pilar di sini. Ini adalah tempat yang telah diperingatkan oleh Gui Yi untuk dijauhi, dan juga merupakan tempat di mana para kultivator suka berjudi. Banyak kultivator tinggal dan berjalan di sini, memeriksa cincin penyimpanan satu persatu, mencoba memata-matai cincin penyimpanan mana yang layak untuk dipertaruhkan, tetapi mereka seringkali kalah total. Lu Ye sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan tempat ini. Meskipun ada preseden menjadi kaya dalam semalam, dan lebih dari sekali, ada kerugian dan ada kemenangan. Hasil akhir dari para penjudi hanyalah kehilangan segalanya. Dia datang ke sini hanya untuk memverifikasi apakah dadu takdir berguna atau tidak, dan saat ini, dia benar-benar memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa dia pasti bisa bertaruh untuk mendapatkan cincin penyimpanan yang sangat berharga. Saat dia melihat sekeliling, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Rekan Daois, pilih ini. Lu Ye menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa orang yang berbicara dengannya adalah seorang lelaki tua. Sekilas, dia terlihat agak familiar. Setelah berpikir matang, dia langsung teringat. Orang tua inilah yang berteriak bahwa akhirnya tiba gilirannya ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Saat itu, dia seharusnya mendapatkan jackpot. Orang tua itu jelas sangat berpengalaman. Lu Ye dengan rendah hati meminta nasihat. Apa maksudmu? Lelaki tua itu mempunyai pandangan yang tidak terduga. Dia mengelus janggutnya dan berkata, ada banyak cara untuk menilai kualitas, menilai warna, dan mempertaruhkan keberuntungan. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dalam waktu singkat, tetapi jika Anda mempercayai orang tua ini, pilih ini. Menurut pengamatan lelaki tua ini, cincin penyimpanan ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Sunshine Realm. Itu tidak akan mengecewakanmu. Orang tua ini tidak memiliki permintaan lain. Jika rekan Daois dapat mengambil manfaat darinya, beri aku sedikit saja. Lu Ye berkedip. Itu tidak menjadi masalah baginya sama sekali, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan. Mata lelaki tua itu langsung dipenuhi antisipasi. Tapi saat Lu Ye hendak mengambil cincin penyimpanan itu, dia mengerutkan kening, entah kenapa merasa ada yang salah dengan dadu takdir, jadi dia menarik kembali tangannya. Rekan Daois, Anda tidak perlu ragu. Kualitas cincin penyimpanan ini tidak mungkin salah. Orang tua itu menasihati lagi. Lu Ye perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merasa memilih cincin penyimpanan ini bukanlah hal yang baik. Saat lelaki tua itu hendak membujuknya lagi, seseorang tiba-tiba keluar dari samping dan mengambil cincin penyimpanan. Orang tua itu langsung memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Rekan Daois, keraguan-raguan hanya akan membuatmu kehilangan kesempatan bagus. Jika lelaki tua ini memiliki segel Asura, aku pasti akan mengambilnya. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya? Anak muda, kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua itu. Anda akan kalah. Tepat ketika lelaki tua itu selesai berbicara, ledakan keras tiba-tiba datang dari samping. Lu Ye dengan cepat menoleh dan melihat kultivator yang baru saja menukar cincin penyimpanan berdiri di tempat dengan ekspresi tercengang. Cincin penyimpanan yang dia tukarkan sudah meledak berkeping-keping. Setelah tertegun beberapa saat, sang kultivator mengutuk. Persetan dengan leluhurmu. Lu Ye menoleh untuk melihat orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Beberapa cincin penyimpanan sudah terlalu tua. Kalau kurang hati-hati saat membuka segelnya, hal seperti ini bisa terjadi.
Tapi cincin penyimpanan itu pasti ditinggalkan oleh Sunshine Realm. Sayang sekali, kalau lelaki tua ini menukarnya, pasti akan berhasil membuka segelnya.